Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsul Ramli dari channel Samsul Ramli. Hari ini kita ngisi konten lagi, kebetulan berada di spot bagus di kota Yogyakarta. Kemudian ada berbagai request terkait dengan konten-konten khusus di pengadaan barang jasa. Khususnya yang lagi ngetrend sekarang adalah tentang isu penggunaan produk dalam negeri atau PDN, atau ada juga yang bilang P3DN ya. Ada beberapa hal yang menurut saya perlu kita luruskan dari sisi pemahaman terkait P3DN ini secara secara regulatif gitu ya. Secara regulatif ada beberapa kalimat regulasi yang belum begitu tepat untuk dipahami dalam menerapkannya di proses pelaksanaan pengadaan barang jasa. Salah satu yang saya catat di sini ada di pasal 65 ayat 3, itu disebut kementerian lembaga pemerintah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran belanja barang jasa untuk produk dalam negeri. Nah, 40% ini kalimatnya jelas bahwa ini dari nilai anggaran belanja barang jasa. Jadi, pertama, basicnya adalah anggaran. Basicnya anggaran, kemudian anggaran apa? Anggaran belanja. Berarti ukurannya sampai saat ini di pasal ini adalah ukurannya nilai uang belanjanya. Memang menurut saya tidak perlu ada perbaikan tentang definisi, karena yang disebut dengan produk dalam negeri itu cenderung mengarah kepada produk barang jadi atau barang setengah jadi yang diproduksi. Sehingga ketika kita melakukan atau menetapkan ukuran atau nilai ukuran dari penggunaan produk dalam negeri, mestinya basicnya bukan uang ya. Mestinya basicnya adalah jumlah barang jasa dari sisi kualitas, kuantitas, kemudian lokasi. Kalau kita basicnya menggunakan uang, maka kita hanya melihat apakah ada belanja, anggaran belanjanya terkait produk dalam negeri. Ini pada tataran komitmen. Nanti pada tataran realisasinya, kita juga hanya melihat dari nilai uang belanjanya saja yang dibelanjakan kepada produk-produk dalam negeri. Tetapi secara kuantiti sebenarnya bisa saja produk dalam negeri itu dari sisi jumlah sedikit. Gitu. Dari sisi jumlah sedikit tetapi dari nilai anggarannya besar. Nah, ini terasa seperti kontradiksi ya, tetapi apapun itu ini sudah jadi kebijakan. Yang ingin saya luruskan adalah tentang apakah betul setiap pengadaan barang jasa kita yang kita lakukan secara parsial atau bagian-bagian dari rekening belanja itu harus juga 40%. Ini tentu perlu diluruskan karena kewajibannya jelas bahwa anggaran belanja atau 40% dari anggaran belanja, bukan dari anggaran belanja parsial setiap rekening belanja. Nah, yang terjadi sekarang adalah upaya untuk memudahkan pencapaian target dan realisasi berdasarkan monitoring pengawasan, apalagi ini diawasi oleh Pak Presiden secara langsung, sehingga supaya mudah seluruh sektor, seluruh KLPD, seluruh anggaran per item belanja itu ditargetkan 40%, atau bahkan ada yang 50% atau 60%. Nah, ini menurut saya pada akhirnya membebani. Proses penerapan dari produk dalam negeri ini harusnya berbasis kepada kuadran terkait identifikasi supply atau supply positioning model. Ada kebutuhan rutin, ada kebutuhan leverage, ada kebutuhan critical strategic, ada kebutuhan bottleneck. Dari kuadran sederhana ini, 4 kuadran sederhana ini mestinya sudah bisa dilihat untuk produk-produk atau barang jasa yang bottleneck, harusnya tidak ada pemaksaan untuk menggunakan produk dalam negeri. Karena apa? Bisa saja produk dalam negeri belum bisa memenuhi kebutuhan dari sisi dalam kuadran ini karena ini bottleneck gitu. Atau juga terkait dengan critical strategic misalkan. Kalau ini dipaksakan PDN sementara dari sisi dampak kepada organisasi, dampak kepada masyarakat, dampak kepada pemerintah dan pembangunan, ini tentu nanti akan berdampak besar. Kalau untuk produk-produk leverage atau produk rutin mungkin
Di kuadran ini tingkat kandungan dalam negeri bisa dicapai secara maksimal gitu ya, lebih dari 40% bahkan. Nah, ini juga harus kita menjadi perhatian. Jadi langkah pertama dari pemerintah daerah, kementerian lembaga adalah menyusun kuadran atau supply positioning model dari seluruh kebutuhan barang jasa yang diidentifikasi dalam anggaran belanja dan yang sudah dikonsumsi sebelum anggaran belanja itu disusun. Jadi standar kebutuhan, standar barang yang nanti diidentifikasi, dipetakan ke dalam 4 kuadran, kemudian kuadran-kuadran yang berada di critical strategic dan kuadran bottleneck harusnya mendapatkan keleluasaan atau fleksibilitas dalam menerapkan produk dalam negeri ini. Contoh, ketika di seluruh KLPD, misalnya pemerintah daerah, ada 30 satuan kerja perangkat daerah. Dari 30 satuan kerja perangkat daerah ini kalau kita petakan, bisa saja dinas kesehatan, dinas pendidikan, atau badan pengelolaan bencana itu berada di kuadran bottleneck rata-rata kebutuhannya. Sehingga kalau dinas kesehatan ini dipaksakan untuk mencapai tingkat penggunaan produk dalam negerinya di atas 40% atau 40%, bisa jadi nanti kualitas pelayanan kesehatan kita terganggu. Sehingga perlu ada kebijakan juga bahwa dorongan untuk memaksimalisi produk dalam negeri itu adalah kepada dinas atau satuan kerja perangkat daerah yang sebagian besar kebutuhan barang jasanya berada di kuadran rutin atau leverage. Nah, ini tentu kebijakan yang logis gitu. Karena perintahnya bukan seluruh transaksi belanja itu wajib 40% TKDN. Tetapi perintahnya adalah 40% minimal dari anggaran belanja APBN APBD itu menggunakan PDN. Jadi yang kita maksimalisasi itu adalah pada kebutuhan barang jasa pada kuadran-kuadran yang sifatnya rutin, sifatnya leverage. Untuk yang bottleneck dan critical strategic ini memerlukan kebijakan yang logis. Secara regulatif juga di Kementerian Keuangan sudah menegaskan bahwa pengadaan barang itu masih ditargetkan 50%. Masih ada 50% lainnya yang ini. Nah, 50% lainnya ini berarti adalah tidak hanya terkait wajib PDN, tetapi juga ada kemungkinan atau ada kebijakan bahwa tidak semuanya harus PDN, tidak semuanya wajib PDN, tapi harus digunakan langkah-langkah yang bijak dan strategis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Samsur Ramli dari Kota Yogyakarta, Malioboro. Salam pengadaan, salam sehat buat semuanya. Yuk, mari kita gunakan produk dalam negeri dalam belanja APBN semaksimal mungkin dengan langkah-langkah yang bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.